3. Selamat sore, Miss Santi. Kami dari kelompok PKM Kewirausahaan di Orbit. Kami ingin mempresentasikan hasil atau laporan akhir kegiatan kami. Perkenalkan saya Rafael Afonso sebagai ketua kelompok. Lalu ada Dimas Chandra sebagai anggota kelompok. Ada Sandro Lorenzo, Septiano, dan Yosua sebagai anggota-anggota kelompok. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Sandro. Silakan, Sandro. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Menurut World Health Organization, kesehatan adalah keadaan sejahtera baik itu secara fisik maupun mental seseorang. Selain itu, dalam Piagam Ottawa dikatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Karena tanpa memiliki kesehatan, maka manusia akan terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Di antaranya adalah kesehatan fisik. Salah satu cara menjaga kesehatan fisik adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Hal ini dapat dimulai dan memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Karena makanan yang sehat dapat mencegah berbagai penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat, tubuh pun tetap dapat bugar dan mampu melakukan berbagai aktivitas tanpa hambatan. Namun, permasalahan yang dihadapi di era sekarang adalah anak muda atau generasi milenial terhitung kurang memperhatikan atau kurang peduli akan kesehatan diri mereka. Hal ini dapat ditinjau dari segi pola makan mereka yang kurang baik, sehingga menimbulkan beberapa dampak kesehatan dari pola makan yang kurang sehat. Anak muda dan generasi milenial zaman sekarang memiliki hobi makan makanan junk food. Padahal junk food sendiri memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan jasmani. Tidak terkecuali anak muda. Selain itu, junk food memicu terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti kanker, diabetes, jantung koroner, dan lainnya yang menyerang anak muda. Berdasarkan data World Health Organization tahun 2016, angka kematian akibat penyakit kronis di Indonesia mencapai 23,1%. Angka tersebut menjadikan Indonesia berada di posisi 4 dari 10 negara ASEAN dan lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di angka 19,4%. Dengan demikian, kami berinisiasi untuk membangun usaha camilan sehat yang kami beri nama di Your Bed, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani anak muda di Indonesia melalui produk kami. Menu camilan yang sehat dan nikmat yakni cookies yang menggunakan bahan baku seperti buah, oats, dan lain-lainnya, yang dapat meningkatkan nilai gizi untuk tubuh. Selain itu, melalui program atau usaha ini meningkatkan kesadaran anak muda akan pentingnya kesehatan, dimulai dari memperhatikan apa yang mereka konsumsi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara meningkatkan taraf kesehatan generasi muda? Lalu ada tujuan program. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan program kewirausahaan ini adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa dengan jalan berkontribusi untuk menjaga gizi anak mudanya. Karena anak muda memegang peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa. Selanjutnya adalah menciptakan suatu produk camilan sehat dan nikmat yang bermanfaat untuk kesehatan jasmani anak muda di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran anak muda akan pentingnya kesehatan. Lalu ada manfaat program. Berdasarkan tujuan program di atas, maka manfaat dari dilakukannya program kewirausahaan ini adalah yaitu untuk generasi muda sebagai alternatif bagi generasi muda yang ingin memiliki menu camilan sehat, nikmat, dan murah. Lalu untuk tim pelaksana program ini sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dalam menjadi seorang entrepreneur yang mempunyai jiwa sosial tinggi. Lalu selanjutnya untuk calon entrepreneur muda, program kewirausahaan ini dapat menjadi sebuah input pembelajaran dan dorongan dalam membangun usaha yang memiliki dampak positif bagi sosial. Lalu untuk Albis Institute, program kewirausahaan ini diharapkan dapat membantu dalam membentuk citra positif kampus di dalam benak masyarakat luas. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Sandro. Saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama itu ada gambaran umum rencana usaha. Di Orbit ini adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan makanan ringan, bisnis F&B.
Tapi secara khusus Diorbite ini menjual cookies yang sehat. Nah, Diorbite ini memiliki visi untuk meningkatkan kesadaran anak muda akan pentingnya memiliki jenis cemilan yang sehat, serta menjawab permasalahan kesehatan di masyarakat terutama anak muda dengan menghadirkan menu-menu cemilan yang sehat dan nikmat. Kenapa kami memilih anak muda? Sorry sebelumnya. Kenapa kami memilih anak muda sebagai pangsa pasar kami? Yaitu karena berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh beberapa ahli sebelumnya, menunjukkan bahwa anak muda itu lebih menyukai cemilan dibandingkan makanan berat, dan anak muda ini menyukai cemilan yang sehat dan nikmat. Selanjutnya, oleh karena itu, berdasarkan survei tersebut, Diorbite ini hadir untuk mereka yang menginginkan cemilan yang sehat dan nikmat. Lalu menu-menu yang ada di Diorbite juga memiliki bahan dasar seperti buah, oat, dan bahan-bahan lainnya yang bermanfaat sebagai nutrisi bagi kesehatan tubuh. Lalu selain itu, produk Diorbite juga tidak menggunakan pengawet, pemanis buatan, pewarna seperti cemilan lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari produk kami. Lalu lebih lanjut, kami juga berinisiasi membuat konten atau program edukasi terkait tentang kesehatan melalui media sosial kami, yakni Instagram. Lalu ada lokasi kegiatan usaha. Pada tahap awal perintisan usaha ini, kami belum memiliki store offline, namun kami berjalan secara online. Akan tetapi, proses produksi Diorbite dilaksanakan di salah satu rumah anggota kelompok ini yang berlokasi di Jalan Swadaya 5, RT 7, RW 2, nomor 88, Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Lalu peluang atau pangsa pasar. Nah, Diorbite ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, Diorbite ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran anak muda kan pentingnya memiliki menu cemilan yang sehat, serta mengajak anak-anak muda untuk memiliki menu cemilan yang sehat dengan menghadirkan varian-varian cemilan yang sehat dan nikmat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka yang menjadi pangsa pasar Diorbite adalah yang pertama itu ada remaja dan dewasa. Usianya 18-25 tahun, berdomisili di Jakarta, status ekonominya B sampai C. Lalu mereka ini adalah anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran. Lalu yang terakhir itu memiliki kebiasaan atau hobi menyemil. Nah, sebelum kami memasarkan produk kami ini, kami terlebih dahulu melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perilaku pangsa pasar kami. Dengan demikian, kami dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk pengembangan usaha yang nanti kami jalankan. Sebagai informasi awal, kami berhasil memperoleh sebanyak 76 responden yang terlibat dalam riset pasar kami, dan sebagian besar dari mereka berdomisili atau tinggal di daerah Jakarta. Nah, ini adalah poin-poin pentingnya yang menjadi hasil riset survei kami, hasil riset pasar kami. Nah, lalu yang kedua itu ada kami mendapatkan informasi bahwa responden kami yang berjenis kelamin laki-laki itu sebesar 52,6% dan perempuan sebesar 47,4%. Jadi mayoritas berjenis kelamin laki-laki yang mengikuti survei kami ini. Lalu yang ketiga ini, kami juga mendapatkan informasi bahwa mayoritas responden berusia 18-24 tahun. Lalu selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa sebesar 96,1% status responden itu masih lajang atau belum menikah. Lalu selanjutnya kami juga mendapatkan informasi bahwa 86,8% responden itu ternyata suka menyemil. Lalu yang ketujuh itu, kami juga mendapatkan informasi sebanyak 67,1% responden memiliki gaya hidup yang sehat. Lalu selanjutnya, kami mendapatkan informasi bahwa sebanyak 86,8% responden memiliki kebiasaan atau suka menyemil. Nah, ini juga masih dalam bagian poin-poin penting dalam hasil survei kami. Lalu yang ke-9 itu ada
kami mendapatkan informasi bahwa 78,3% responden menyukai cemilan yang sehat. Lalu selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa sebesar 59,2% responden mudah untuk mendapatkan cemilan sehat. Lalu yang poin ke-11, kami juga mendapatkan informasi bahwa 80,3% responden mengatakan bahwa cita rasa menjadi hal yang penting dalam produk cemilan sehat. Lalu yang ke-12, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebesar 55,3% responden berpendapat bahwa cemilan sehat itu ternyata memiliki harga yang mahal. Lalu poin yang ke-13, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebanyak 89,5% responden setuju bahwa cemilan sehat itu sebenarnya tidak harus mahal. Lalu selanjutnya, sebesar 59,2% responden menyatakan tidak setuju cemilan sehat harganya di atas Rp50.000. Nah, ini adalah kesimpulan hasil surveinya. Berdasarkan hasil survei di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa mayoritas anak muda yang menjadi target pasar kami, yakni dari rentang 18 sampai 25 tahun, memang memiliki hobi menyemil. Mereka juga menyukai cemilan yang sehat dan namun dengan harga yang relatif murah. Lalu menurut mereka, rasa adalah aspek yang paling penting atau faktor yang paling penting dalam sebuah produk cemilan sehat. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga memiliki gaya hidup yang sehat. Namun sebagian yang lain belum memiliki gaya hidup yang sehat. Maka dari itu, berdasarkan hasil riset pasar kami ini, kami akan membuat produk dan merancang strategi pemasaran sehingga produk yang kami tawarkan nanti dapat memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan keinginan yang menjadi pangsa pasar kami. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Kami juga melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu strength. Kekuatan dari bisnis ini adalah bahan baku mudah didapat. Yang kedua itu memiliki nilai gizi tinggi. Produk kami memiliki nilai gizi yang tinggi. Lalu yang ketiga, produk kami memiliki cita rasa yang enak. Lalu kelemahannya itu ada bahan baku yang cenderung mahal. Lalu yang kedua itu harga yang relatif mahal. Yang ketiga itu sulit untuk membangun brand image yang kuat. Yang keempat itu berat bersih produk yang masih relatif kecil. Lalu ada opportunities. Yang pertama itu ada jumlah peminat atau target pasar yang luas. Walaupun kami secara khusus spesifikin di anak muda, namun cemilan sehat ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Lalu yang kedua, dukungan pemerintah untuk meningkatkan makanan sehat bergizi. Lalu yang terakhir itu, yang keempat, ada threats. Threats yang pertama itu ada jumlah kompetitor yang sangat banyak. Seperti misalnya ada Ladang 5, Fitbar, dan lain-lainnya. Yang sudah terlebih dahulu memulai bisnis cemilan sehat ini. Nah, lalu yang kedua, kompetitor itu mampu menjual hasil produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang kami tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Chandra. Oke, terima kasih Saudara Rafael. Saya akan menjelaskan bab 3 metodologi pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama ini produksi komoditas usaha. Varian menu healthy cookies yang ada di Diorbit adalah buatan sendiri atau homemade. Namun varian menu healthy cookies yang akan kami jual kepada konsumen menggunakan bahan-bahan baku yang berkualitas. Berikut ini adalah diagram alur pembuatan komoditas usaha. Yang pertama, menyiapkan seluruh peralatan adonan sesuai resep. Yang kedua, selanjutnya menyiapkan suatu wadah untuk mencampurkan seluruh adonan. Menyiapkan suatu wadah untuk mencampur seluruh adonan. Lalu diaduk seluruh adonan hingga merata. Setelah itu, bentuk adonan sesuai dengan ukuran cookies yang diharapkan. Lanjut, letakkan cookies di atas nampan. Panggang cookies hingga 15 menit dalam oven. Setelah itu, cookies matang, masukkan cookies ke dalam kemasan. Dan cookies siap untuk dijual. Selanjutnya, pemasaran komoditas usaha. Dalam pengertian umum, pemasaran adalah kegiatan memperkenalkan barang atau jasa kepada konsumen.
yang pada akhirnya bermuara kepada keuntungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemasaran secara efektif dan efisien. Nah, pemasaran yang kami lakukan ini pertama menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Karena menurut kami menggunakan sosial media tersebut sangatlah efektif dan efisien. Yang pertama, kita bisa mempromosikan produk-produk kami kepada kalayak serta kalayak atau target audiens kita mampu terjangkau. Seperti itu. Selanjutnya ada promosi pada saat grand launching, kami juga memberikan promosi pembelian atau diskon untuk menarik customer. Selain pada saat grand launching, kami juga melakukan berbagai promosi rutin, diantaranya adalah giveaway produk, diskon, dan gratis ongkir. Kami mengadakan kegiatan promosi ini sebulan sekali dalam upaya mencapai target capaian tertentu, seperti meningkatkan brand awareness, peningkatan penjualan, dan meningkatkan engagement. Nah, yang terakhir, kami menggunakan influencer sebagai promosi di Instagram. Akan tetapi kami akan menggunakan influencer apabila usaha kami sudah berjalan dengan cukup lama dan dana yang dimiliki sudah mencukupi. Nah, selanjutnya manajemen usaha. Manajemen usaha merupakan suatu yang dilakukan untuk mengatur berjalannya suatu usaha, sehingga tujuan-tujuan usaha atau program dapat tercapai berbagai manajemen usaha yang telah kami lakukan, diantaranya manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kami miliki untuk saat ini adalah saya sendiri, Dimas Chandra, sebagai manajer produksi, Rafael sebagai accounting, Sandro Siombing sebagai marketing, Septiano sebagai grafik dan kreatif designer, dan Yosua sebagai sosial media spesialis. Nah, kami juga mempunyai manajemen keuangan, yaitu seperti di tabel berikut. Bulan pertama kami mempersiapkan proposal kegiatan, riset pasar, serta survei lokasi usaha. Nah, di bulan kedua itu kami mempersiapkan peralatan dan perlengkapan usaha. Nah, di bulan ketiga sampai kelima kami menjalankan usaha, menyusun laporan kemajuan, penyusunan dan publikasi karya ilmiah, serta menyusun laporan akhir. Nah, ini rekapitulasi pelaksanaan dan realisasi biaya. Nah, pendapatan atau penjualan produk sebesar 50 piece dalam per bulan. Jadi kami membuka per bulannya 50 piece. Jadi kami targetan tuh untuk sebulannya 50 piece dengan nominal 5 juta. Nah, APP itu pembelian produk sebesar 1 juta. Nah, kemasan juga bahan kemasan 100.000, stiker 150, gas 150, baking paper 100.000. Total HPP 1.500.000. Laba kotor yang dihasilkan senilai 3.500.000. Biaya operasional yaitu listrik, air, bensin, iklan yang bertotal 500.000, sehingga kami mendapat laba bersih 3 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada analisis revenue atau cost. Nah, total penjualan dibagi total biaya produksi, yaitu 5 juta dibagi 2 juta, kami mendapatkan hasil 2,5. Rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Hal ini berarti setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi akan menghasilkan penerimaan sebesar 2,5%. Analisis benefit dan atau cost, bagi cost. Total laba bersih dibagi total biaya produksi, yaitu 3 juta dibagi 2 juta sama dengan 1,5. Rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak
untuk dijalankan. Hal ini berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,5. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada bab 4, yaitu target keluaran yang dicapai dan potensi pengembangan usaha. Berikut ini adalah rincian target keluaran yang ingin dicapai, yaitu ada publikasi artikel ilmiah, ada meningkatkan kesadaran anak muda Indonesia akan pentingnya kesehatan, menciptakan produk yang dapat menjadi alternatif bahkan favorit anak muda Indonesia yang ingin memulai pola hidup yang sehat, dan menjadi pelopor, yakni sebagai UMKM yang tidak hanya fokus pada profit umum, juga pada aspek sosial. Next. Nah, lalu di sini ada tabel target keluaran dan capaiannya. Publikasi artikel sudah terlaksana 50%, riset pasar sudah terlaksana 100%, ketersediaan alat produksi dan bahan baku juga sudah 100%, pelaksanaan produk 100%, pemasaran produk terlaksana 80% dan belum terlaksananya 20%, penjualan produk sudah 100%, laporan akhir sudah 100%. Next. Kemudian di sini ada berikut adalah rencana kami ke depannya dalam upaya untuk mengembangkan usaha kewirausahaan ini. Ada memperbesar kapasitas produksi, lalu mengeluarkan varian-varian baru, bekerja sama dengan mitra, mencari investor, memiliki store offline. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya, Yosua. Nah, berikutnya ini adalah kesimpulannya. Biobat itu merupakan cemilan sehat dan nikmat yang mengandung nilai gizi dari bahan-bahan yang digunakan, seperti oat, palm sugar, dan lain-lainnya. Inovasi baru cemilan sehat dan nikmat yang bertujuan untuk memenuhi gizi generasi muda, serta diharapkan dapat memudahkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperoleh camilan sehat dan nikmat, agar daya tahan imunitas generasi anak muda tetap terjaga dan terhindar dari penyakit. Adanya program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK Biobat dapat membuka peluang bisnis bagi mahasiswa dan masyarakat. Dalam riset pasar yang telah kami lakukan, serta peninjauan target usaha kami mendapati bahwa dapat bersaing dengan produk-produk camilan lainnya di pasaran. Kami juga menjual semua varian produk kami seharga 20.000 per piece dengan berat 70 gram. Nah, sarannya, pada periode berikutnya, disarankan Biobat dapat mengembangkan kegiatan bisnisnya secara berkala dan menambahkan varian rasa baru yang lebih menarik dan tentunya memiliki nilai gizi yang tinggi, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk sejenis lainnya dan mampu meraih pangsa pasar yang telah ada. Nah, berikutnya ini adalah foto-foto produk kami. Nah, di foto kami ini, kami tempelkan stiker yang bertuliskan isi-isi dari bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat cookiesnya. Dan itu juga kita juga jelaskan untuk apa saja ini manfaatnya, untuk kesehatan dan juga yang lain-lain. Nah, ini contoh stikernya yang kami tuliskan manfaat produknya dari dari masing-masing varian. Di sini dituliskan manfaat-manfaatnya. Nah, sudah. Next. Ya. Terima kasih Miss Santi sudah mau mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam presentasi laporan akhir kami. Mohon koreksi dan bimbingannya lebih lanjut lagi. Saya sebagai ketua kelompok PKMK Diorbite ini
menutup presentasi pada sore hari ini. Terima kasih, Miss Santi.